Yang tingkat gangguan tidurnya lebih tinggi, misalnya sulit tidur, bisa tidur cuman 4-5 jam sehari atau sering terbangun saat tidur, itu punya konsentrasi air manis 29% lebih rendah dari orang normal. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dr. Emma. Infertilitas pria sebenarnya bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti penyakit, faktor imunitas, hipogonadisme, varikokel, penyakit sistemik, infeksi saluran kencing, dan juga banyak faktor-faktor yang tidak bisa dijelaskan. Salah satunya adalah gaya hidup nih. Apa aja itu? Yang pertama, usia di atas 35 tahun. Pria itu akan menghasilkan air manis setiap hari. Seiring bertambahnya usia, tentu akan menurunkan kualitas dari air manisnya. Penurunan itu berasal dari jumlahnya, konsentrasi, kepadatan, pergerakan, bahkan sampai keabnormalan dari DNA air manisnya nih teman-teman. Yang kedua, kegemukan. Nah, tumpukan lemak adiposa pada pria itu bisa meningkatkan resistensi insulin serta resistensi leptin. Hal ini akan menurunkan produksi LH dan menurunkan produksi testosteron pada pria, sehingga menurunkan produksi air manis juga nih. Makanya jika kalian termasuk kegemukan atau obesitas dengan BMI di atas 25, maka disarankan untuk melakukan penurunan berat badan yang sehat demi meningkatkan kesuburannya. Yang ketiga, sindrom overtraining. Nah, biasanya ini sering terjadi pada atlet ataupun pada prajurit-prajurit yang melakukan olahraga berlebihan nih. Olahraga berlebihan itu bisa menyebabkan hipogonadisme yang menurunkan produksi hormon testosteron pada pria. Yang berlebihan itu seperti apa sih? Nah, di sini ada penelitian di mana lari di atas 108 km per minggu itu bisa menurunkan kualitas air manis, serta bersepeda lebih dari 5 jam per minggu itu bisa menurunkan motilitas dan jumlah produksi dari air manis. Nah, untuk bersepeda sendiri sebenarnya penyebab pastinya belum diketahui. Namun beberapa spekulasi menyebutkan bisa disebabkan karena yang pertama, tekanan mekanik akibat skrotum yang terlalu tertekan pada sadel sepeda yang menyebabkan penurunan produksi air manis, serta adanya peningkatan suhu di dalam celana. Biasanya pakainya celana ketat kan, serta gesekan itu bisa menurunkan produksi air manis yang mempengaruhi kesuburan pada pria nih. Yang keempat, stres. Stres sendiri terbukti dapat menurunkan produksi hormon testosteron, LH, serta menurunkan produksi motilitas dan morfologi pada air manis. Stres di sini tidak hanya stres secara psikis dan fisik, bisa disebabkan karena stres kerjaan, stres hubungan pada pasangan, stres faktor ekonomi, misalnya nggak punya uang, ataupun ketakutan-ketakutan yang membuat pria mengalami depresi. Makanya jika sedang memulai program hamil, disarankan untuk selalu bahagia dan minimalkan stres. Yang kelima, merokok. Merokok itu terbukti dapat menurunkan produksi air manis, kepadatan, motilitas, morfologi, dan meningkatkan kerusakan pada DNA air manisnya. Merokok itu tidak hanya merokok aktif ya, merokok pasif juga. Jika sedang program hamil, disarankan menjauhi asap rokok nih. Yang keenam, makanan dan obat-obatan. Beberapa makanan ternyata bisa menurunkan produksi air manis. Aku sudah pernah bikin videonya. Dan obat-obatan. Jika kalian mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka waktu yang lama dan dosis yang lumayan tinggi, itu ternyata beberapa bisa mempengaruhi produksi air manis. Nah, obat-obatan yang paling sering anabolik steroid ya. Walaupun dia bisa meningkatkan massa otot, tapi juga ternyata bisa meningkatkan resiko penurunan produksi air manis pada pria, sehingga meningkatkan resiko infertilitas nih teman-teman. Yang ketujuh, minum alkohol. Itu terbukti dapat meningkatkan resiko hingga 70% teratozoospermia, atrofi pada testis, dan penurunan libido pada pria nih. Jika kalian sedang program hamil, disarankan menurunkan asupan alkoholnya. Yang kedelapan,
kerusakan lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini seperti lingkungan yang polusi udaranya tinggi, di jalan yang penuh dengan asap, ataupun di pabrik-pabrik yang asapnya tebal, yang bekerja sekitar timbal, merkuri, boron, serta pestisida. Pestisida sering pada perkebunan, itu juga terbukti bisa menurunkan kesuburan pria nih. Nah, bisa dikurangi interaksinya terhadap bahan-bahan tersebut untuk membantu meningkatkan kesuburan pada pria. Yang kesembilan, paparan ponsel dan laptop. Nah, setiap produk elektronik itu punya tingkat radiasi yang berbeda-beda. Ini bisa merangsang bagian anterior pituitari untuk menghasilkan LH dan FSH. Radiasi ini berhubungan terhadap spermatogenesis pada pria. Dapat menurunkan produksi, motilitas, bentuk, dan menurunkan antioksidan pada air manis pria nih teman-teman. Lama penggunaan ponsel pada pria itu juga berpengaruh terhadap jumlah, volume, kepadatan, maupun bentuk dari air manis itu sendiri. Yang ke-10, peningkatan suhu skrotum. Nah, skrotum atau testis itu dalam anatomi diletaknya di luar tubuh. Karena pembentukan air manis sendiri membutuhkan suhu yang lebih rendah dari tubuh. Jadi jika suhu kita rata-rata 36 derajat Celcius, maka pembentukan air manis itu memerlukan sekitar suhu 33 hingga 34 derajat Celcius nih. Peningkatan suhu skrotum ini bisa disebabkan karena demam. Ketika laki-laki mengalami demam, itu bisa menurunkan jumlah, motilitas maupun kepadatan air manis hingga 80%. Jadi semakin tinggi dan semakin lama demamnya, maka akan semakin banyak pula air manis yang rusak akibat proses pemanasan tersebut nih. Nah, selain itu penggunaan celana dalam terlalu ketat dengan bahan yang elastis dan panas itu juga bisa menurunkan kesuburan pria. Serta kebiasaan mandi di air panas, sauna maupun kerja di lingkungan suhu tinggi di atas 42 derajat Celcius itu bisa menurunkan produksi air manis yang berpengaruh terhadap kesuburan pada pria nih teman-teman. Yang ke-9, penggunaan pelumas saat bercinta. Pelumas ini ada banyak jenisnya, mau pelumas alami maupun pelumas kimia. Ternyata bisa menyebabkan kerusakan pada air manis, menurunkan motilitas maupun kerusakan DNA, sehingga menurunkan kesuburan pada pria. Nah, jika kalian sering bercinta menggunakan pelumas, maka disarankan untuk menghindari. Pelumas itu sementara untuk meningkatkan kesuburannya. Yang ke-12, infeksi menular. Infeksi menular ini banyak sekali contohnya seperti sifilis, gonorea, HIV. Ini bisa menurunkan kesuburan pria. Yang terakhir adalah waktu tidur. Pria yang tingkat gangguan tidurnya lebih tinggi, misalnya sulit tidur, bisa tidur cuma 4-5 jam sehari atau sering terbangun saat tidur, itu punya konsentrasi air manis 29% lebih rendah dari orang normal. Sedangkan pria yang tidurnya kurang dari 6 jam per hari itu ternyata menurunkan 42% kemungkinan untuk mengalami pembuahan nih teman-teman. Nah, jika kalian berusia di atas 35 tahun, sudah 1 tahun mencoba, tidak kunjung-kunjung hamil, segera konsultasikan ke dokter. Namun jika kalian pasangan baru menikah di bawah usia 35 tahun dan sudah mencoba selama 2 tahun berturut-turut tidak kunjung hamil, disarankan segera konsultasi ke dokter untuk mengecek kondisi air manisnya di laboratorium sehingga bisa segera diketahui penyebab ketidakberhasilannya apa nih teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya, dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye bye.